Afrika gempar dengan penemuan sebuah gunung emas di Provinsi Kivu Selatan. Mereka pun berbondong-bondong mendatangi gunung tersebut untuk menggalinya. Dikabarkan bahwa kandungan emas di tanah gunung itu mencapai 90%. Emas dengan mudah didapat ketika mencelupkan tanah ke air. Kemiskinan, konflik berkepanjangan, wabah penyakit tidak aman untuk dilintasi. Negara paling tidak aman untuk wanita dan anak-anak. Itulah gambaran sekilas tentang Kongo bagi sebagian orang. Republik Demokratik Kongo adalah negara terbesar kedua di Afrika dan mendominasi Afrika Tengah baik secara ekonomi dan budaya. Politiknya telah berantakan sejak zaman kolonial, dan di timur, khususnya berbagai gerakan pemberontak telah membuat bagian dari negara itu cukup tidak stabil hingga hari ini. Kongo terletak di Afrika Tengah, berbatasan dengan Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan di utara, Uganda, Rwanda, dan Burundi di timur, Zambia dan Angola di selatan, Eksklave Angola dari Cabinda dan Samudra Atlantik ke barat. Negara ini memiliki akses ke laut melalui bentangan garis pantai Atlantik sepanjang 40 km di Muanda dan sekitar 9 km dari mulut Sungai Kongo yang terbuka ke Teluk Guinea. Republik Kongo adalah negara kedua terbesar di Afrika dengan total cakupan seluas 2.344.858 km persegi yang membuatnya sedikit lebih besar dari Meksiko dan sekitar seperempat ukuran Amerika Serikat. Ibu kota Republik Kongo adalah Kinshasa. Jumlah penduduk Kongo berkisar sekitar 75 juta orang. Masyarakat Kongo memiliki beberapa bahasa, yaitu bahasa Prancis sebagai bahasa resmi, bahasa Lingala sebagai bahasa perdagangan lingua franca, Ingwana, Kikongo, dan Siluba. Penduduknya sekitar 50% dari populasi menganut agama Katolik Roma, 20% adalah Protestan, 10% adalah Kimbangis, 10% adalah Muslim, dan 10% lainnya termasuk sekte sinkretis dan kepercayaan pribumi. Republik Kongo memiliki iklim tropis, kadang bisa menjadi sangat panas dan lembab di daerah cekungan Sungai Katulistiwa. Sementara untuk dataran tinggi selatan, umumnya lebih dingin dan lebih kering, lebih sejuk dan basah di dataran tinggi sebelah timur. Di utara Katulistiwa, musim hujan Republik Kongo jatuh antara April hingga Oktober, dengan musim kemarau Desember hingga Februari. Sementara di selatan Katulistiwa, musim hujan Republik Kongo berlangsung dari bulan November hingga Maret, dengan musim kemarau dari April hingga Oktober. Meskipun negara ini adalah negara terbesar di Afrika, namun konflik terus saja bergejolak seolah-olah tidak berhenti. Pada tahun 2021, serangan bersenjata kembali memuncak di Republik Demokratik Kongo, di mana terjadinya penyerangan yang menewaskan puluhan orang oleh kelompok bersenjata terhadap 2 desa di Provinsi Ituri yang terletak di Kongo bagian timur. Perang saudara dan pemberontakan yang telah lama berkecamuk di Kongo mulai memasuki tahap kekacauan yang baru. Banyak pembantaian yang dilakukan pasukan pemberontak Allied Democratic Forces. Militer Kongo memperkirakan setidaknya 53 orang dinyatakan terbunuh dalam aksi penyerangan oleh sebuah kelompok bersenjata yang masih diburu hingga sekarang. Tetapi pejabat lokal di Provinsi Ituri melaporkan lebih dari 60 orang yang tewas akibat serangan tersebut. Hal baru yang nantinya ditakutkan menjadi pemicu konflik lainnya adalah ditemukannya sebuah gunung emas di Kivu Selatan yang cukup menghebohkan. Warga Kong, Afrika gempar dengan penemuan sebuah gunung emas di Provinsi Kivu Selatan. Mereka pun berbondong-bondong mendatangi gunung tersebut untuk menggalinya. Dikabarkan bahwa kandungan emas di tanah gunung itu mencapai 90%. Emas dengan mudah didapat ketika mencelupkan tanah ke air. Menteri Pertambangan Kivu Selatan, Venan Budume, menyatakan bahwa sebenarnya penemuan gunung emas ini sudah terjadi dari akhir Februari 2021 lalu. Tidak lama setelah penemuan itu, banyak orang termasuk angkatan bersenjata Kongo datang ke lokasi itu untuk berusaha mencari emas-emas tersebut.
Akibatnya, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan sementara aktivitas penambangan. Dalam sebuah surat perintah, pemerintah menginstruksikan pedagang, penambang, dan anggota Angkatan Bersenjata Kongo agar meninggalkan lokasi tambang. Penutupan area tambang ini dilakukan untuk mengidentifikasi penambang dan memastikan mereka terdaftar dengan benar di administrasi pertambangan. Selain itu, cara ini berguna untuk menghindari makin memanasnya konflik.